kita belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Hal tersebut dapat mencegah dan mengurangi penyebaran COVID-19. Nah, pada bulan Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi, yang berarti penyebaran penyakit secara global di seluruh dunia. Dan yang kita tahu saat ini bahwa Indonesia belum siap akan adanya wabah pandemi ini. Jadi dengan di rumah aja kita akan mendapat keuntungan besar karena terhindar dari COVID-19 ini. Coba deh bayangin kamu yang masih muda, masih sehat dan imunitasnya tinggi, dan dengan senangnya kamu keluyuran dan nongki sana sini, dan tanpa sadar kamu pulang membawa COVID-19 ini. Bayangkan jika semua anggota keluarga kamu terinfeksi karena kecerobohan kamu. Halo teman-teman, pasti kalian bosan kan dengan kegiatan di rumah ini? Mulai dari nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa jalan-jalan sama keluarga, dan yang lebih parah tugas-tugas numpuk. Tapi tenang, banyak hal positif yang dapat kita lakukan di rumah. Yang pertama contohnya, kita jadi lebih dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah, berdoa, baca Al-Quran. Kedua, kita bisa main game yang kita suka. Yang ketiga, bisa nonton film yang kita suka sepanjang hari juga nggak apa-apa. Yang keempat nih, yang paling penting, selama kita di rumah aja, kita tuh udah bisa memutus rantai penyebaran virus ini. Halo teman-teman, sekarang saya akan memberikan tips kepada kalian semua gimana sih caranya agar terhindar dari yang namanya virus corona. Yang pertama, cuci tangan sesering mungkin. Kita dapat mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang bersih. Namun, apabila kita tidak memiliki sabun dan air yang bersih, kita dapat menggunakan hand sanitizer dengan ukuran alkohol minimal 60%. Yang kedua, terapkan sistem social distancing. Kita harus menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita minimal 1 meter. Karena saat orang-orang di sekitar kita batuk dan bersin, mereka akan mengeluarkan droplet yang berisi virus-virus tersebut. Yang ketiga, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tanpa kita sadari, tangan kita menyentuh banyak permukaan dan virus mungkin menempel di sana. Jadi, saat kita menyentuh mata, hidung, dan mulut, kita akan memasukkan virus tersebut ke dalam tubuh kita. Yang keempat, lakukan aturan bersin yang bersih. Pastikan kamu dan orang-orang sekitar kamu jika ingin bersin, menutupi mulut dan hidungnya menggunakan siku seperti ini. Hasih. Yang kelima, jika mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernapas, kamu harus segera berobat ke rumah sakit yang telah dirujuk oleh pemerintah. Mungkin itu tips-tips yang saya berikan. Yuk ke bagian selanjutnya. Jadi guys, kalau kalian sudah mengerti mengapa kita harus tetap di rumah aja, lantas mengapa masih banyak di antara kalian yang suka keluar rumah padahal tidak ada kepentingan yang khusus? Saya di sini mewakili kelompok ini menghimbau untuk kalian semua agar tetap berada di dalam rumah. Karena selain kalian dapat melindungi diri dan keluarga dari virus corona, kalian juga dapat menjadi awal dari putusnya rantai COVID-19 ini. Daripada di rumah sakit, apalagi di rumah duka, lebih baik di rumah aja. Dan jangan lupa untuk melakukan beberapa tips yang telah diberikan tadi. Ingat, badai pasti berlalu, tinggal bagaimana kita menyikapi badai tersebut. Apakah akan merubah hidup kita menjadi lebih baik, atau bahkan menjadi lebih buruk lagi. So anyways guys, Kami melakukan ini Untuk mendukung pemerintah mengenai Di rumah aja dan social distancing. stay safe everyone. Untuk kalian yang belum like video ini, jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga dapat terhindar dari COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bye. Untuk mendukung pemerintah